Abu Jahal adalah salah seorang yang kejahatan dan kebejatan moralnya telah melampaui batas, seakan tiada lagi titik putih di hatinya. Berkali-kali ia melihat dengan mata kepalanya sendiri mukjizat-mukjizat Rasulullah. Namun hatinya yang hitam itu tiada terbuka sedikit pun untuk menerima kebenaran. Bahkan mukjizat-mukjizat yang ia lihat sendiri itu dinamakannya sebagai sihir yang hebat. Berkali-kali pula ia berencana untuk mencelakakan Rasulullah. Namun selalu saja gagal berkat mukjizat yang beliau miliki. Begitu pula pada kesempatan yang lain. Setelah Abu Jahal gagal membunuh beliau ketika sedang sholat di Ka'bah, kali ini pun ia merencanakan untuk membunuh Rasulullah dengan cara yang amat licik dan pengecut. Ia merencanakan membunuh beliau dengan cara menjerumuskan beliau ke dalam sumur buatan yang telah dipersiapkannya. Ia membuat lubang sedalam sumur di depan pintu rumahnya, lalu di atasnya ditaburi rumput-rumput agar tidak kelihatan bahwa itu adalah sebuah lubang yang dalam. Kemudian di atasnya lagi ditaburi tanah tipis-tipis, sehingga siapapun yang melihatnya tidak akan menyangka bahwa tanah tersebut bila diinjak oleh anak kecil sekalipun akan terjerumus ke dalamnya. Setelah semua persiapan selesai, Abu Jahal kemudian menyuruh salah seorang anteknya untuk menemui Rasulullah dan mengabarkan bahwa dia sedang sakit. Lalu ia pun tidur di ranjangnya dan berpura-pura sakit keras. Rasulullah yang mendengar Abu Jahal sedang sakit keras, walaupun ia adalah musuh beliau, namun sebagai orang yang terkenal gemar menyambung silaturahim serta mempunyai kasih sayang yang besar, beliau segera pergi ke rumah Abu Jahal untuk menjenguk. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki akhlak yang sangat terpuji. Walaupun Abu Jahal selalu mengejek, mencaci maki, dan selalu berusaha membunuhnya, namun beliau masih saja bersikap baik terhadapnya. Dengan tenang dan wajah berwibawa, Rasulullah meneruskan langkahnya menuju rumah Abu Jahal tanpa curiga sedikit pun. Ketika langkah Rasulullah telah dekat sekali dengan lubang jebakan itu, beliau dibisiki oleh malaikat Jibril bahwa Abu Jahal telah mempersiapkan lubang jebakan yang hampir saja diinjaknya. Jibril juga menyarankan agar beliau pulang saja dan mengurungkan niatnya untuk menjenguk Abu Jahal karena Abu Jahal sebenarnya sedang tidak sakit. Akhirnya, beliau pun kembali menuju kediaman beliau. Abu Jahal yang sedang berpura-pura sakit demi mengetahui Rasulullah tidak jadi ke rumahnya, tanpa pikir panjang, ia segera melompat dari tempat tidur dan bergegas mengejar Rasulullah. "Hai Muhammad, kembalilah kemari." Ia tidak sadar bahwa di depan pintu rumahnya ada jebakan yang sedianya untuk menjebak beliau. Karena tergesa-gesa, ia lupa dan tidak melihat jebakan itu, dan akhirnya ia masuk ke lubang yang digalinya sendiri. Para budak Abu Jahal yang melihat kejadian yang menimpa tuannya terkejut sekali. Mereka segera mempersiapkan tali untuk menolong Abu Jahal. Namun tali panjang yang diulurkan ke dalam lubang tidak mencukupi sebab Abu Jahal semakin terperosok ke dalam melebihi kedalaman lubang yang digalinya. Biarpun tali itu sudah disambung-sambung, namun tetap tidak dapat digapai oleh tangan Abu Jahal yang semakin terperosok ke dalam sumur. Abu Jahal yang sadar bahwa keselamatan jiwanya sedang terancam, segera berteriak dengan sekuat tenaga dari dalam sumur. "Pergilah kepada Muhammad, suruhlah ia menolongku, sebab tidak ada orang yang bisa menolongku kecuali dia." Maka datanglah utusan Abu Jahal kepada Rasulullah untuk menyampaikan pesannya. Utusan tersebut juga menceritakan bahwa Abu Jahal sekarang sedang terperosok ke dalam lubang yang ia buat sendiri dan ia kini meminta pertolongan Rasulullah untuk menyelamatkannya. Rasulullah pun maklum dengan apa yang terjadi dan sekali lagi ia memaafkan dan mau menolong orang yang hendak membunuhnya. Beliau segera bergegas menuju rumah Abu Jahal untuk menolongnya. Ketika Abu Jahal mengetahui bahwa Rasulullah telah tiba ke rumahnya, maka dengan mengiba,
ia memohon kepada beliau agar sudi menyelamatkannya dari lubang sumur itu. "Wahai Muhammad, jika engkau berhasil mengeluarkan aku akan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya," teriak Abu Jahal. "Baiklah kalau begitu," jawab Rasulullah. Lalu, bagaimana cara beliau mengeluarkan Abu Jahal dari dalam sumur yang dalam itu? Ternyata, beliau cukup hanya mengulurkan sebelah tangannya saja. Akhirnya, Abu Jahal bisa keluar dari sumur jebakan itu dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Padahal, sebelum Rasulullah datang, beberapa tali yang disambung-sambung tidak bisa digapai oleh Abu Jahal. Tetapi berkat mukjizat yang dimiliki beliau, sekali uluran tangan, Abu Jahal yang berada di dalam sumur itu bisa digapainya dan ditarik oleh Rasulullah keluar sumur. Maka selamatlah ia dari ancaman mati lemas dalam sumur itu. Tetapi dasar gembong kafir yang hatinya telah tertutup dari petunjuk, setelah ia selamat dari sumur jebakan, ia justru mengejek Rasulullah dengan ucapannya, "Hebat benar sihirmu ya Muhammad." Setelah itu, Abu Jahal dan pengikutnya pun berlalu dari hadapan Rasulullah. Dengan kejadian di atas, beliau bersabda, "Barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya yang muslim, niscaya ia sendiri yang akan terperosok ke dalamnya."